Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang berada di rumah, berjumpa kita pada hari ini dalam rangka menemukan sifat-sifat limit trigonometri. Pada bagian ini kita akan membahas sifat limit x menuju 0 dari fungsi x per sin x itu sama dengan 1, serta limit x menuju 0 dari x sin x, maksud saya sin x per x sama dengan 1. Baiklah, kita baca kembali teorema limit apit. Jadi di sini kita menggunakan teorema limit apit. Teorema limit apit ini berbunyi seperti ini. Andaikan fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi. Jadi terdefinisi itu maksudnya ada pada interval AB kecuali mungkin di x sama dengan c dan memenuhi hubungan fx kurang dari atau sama dengan gx kurang dari atau sama dengan hx. Jika limit x menuju c dari fx sama dengan L dan limit x menuju c dari hx sama dengan L untuk A kurang dari atau sama dengan c, c kurang dari sama dengan b, maka limit x menuju c dari gx sama dengan L. Itu adalah bunyi dari teorema limit apit. Sekarang kita akan buktikan, dengan menggunakan itu gambar dari apa dengan teorema yang dikatakan tersebut. Coba kita perhatikan penjelasan, perhatikan gambar berikut. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini gambarnya. Ya, terlihat fungsi fx yang ini berada di bawah dari gx dan hx. Jadi pada selang AB ini fx berada di bawah, gx yang di tengah, kemudian hx yang di atas. Jadi hx di atas, gx di tengah, fx di bawah. Jadi menurut teorema apit tersebut, pada gambar di atas terlihat fx kurang dari gx kurang dari hx. Jadi sebagaimana yang kita maksudkan di atas seperti itu. Oke, kita teruskan. Pada gambar di atas terlihat fx, saya ulangi, fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk A kurang dari sama dengan c kurang dari sama dengan b. Oleh karena nilai limit x menuju c dari fx sama dengan L dan limit x menuju c dari hx sama dengan L, maka berdasarkan limit apit terdapat atau didapat limit x menuju c dari gx sama dengan L. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan limit tersebut untuk menemukan sifat-sifat limit yang kita kemukakan di depan. Nah, sekarang timbul kita bagaimana caranya kita menemukan limit x menuju 0 dari x per sinus x sama dengan 1 dengan menggunakan teorema limit apit. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini
Ini adalah sebuah lingkaran di mana pada lingkaran tersebut kita gambar sedemikian rupa juring daripada O QR itu juring ya, O QR itu juring ya. Di sini juga ada segitiga OPR dan segitiga OQS. Sementara jari-jari lingkaran itu satu, sehingga OR sama dengan OQ sama dengan 1, karena itu merupakan jari-jari lingkaran tersebut. Oke, selanjutnya kita perhatikan, kita ketahui bahwa sinus X itu sesuai dengan teorema, sinus X itu PR dibagi OR, artinya sisi depan ya kan, sisi depan segitiga siku-siku ya, sisi depan segitiga siku-siku dibagi dengan sisi miring OR ya. Oke ya, OR. Jadi PR sama dengan OR dikali sin X. PR sama dengan 1 kali sin X, karena OR tadi 1, maka 1 kali sin X sama dengan sin X, sehingga PR itu sama dengan sin X. Selanjutnya kosinus X sama dengan OP dibagi OR. Nah, itu adalah pelajaran kita di kelas 10 yang lalu. OP sama dengan OR cos kali cos X, itu sama dengan cos X. Kenapa cos X? Karena OR-nya 1. Kemudian tangen X itu adalah PR dibagi dengan OP. Jadi perbandingan PR dengan OP itu sama dengan perbandingan QS dengan OQ, sehingga QS itu sama dengan OQ dikali tangen X. Jadi QS itu 1 kali tangen X sama dengan tangen X, sehingga QS itu sama dengan tangen X. Coba kita perhatikan lanjutnya. Sehingga kita dapat luas segitiga OPQ, luas segitiga OPR itu adalah OP dikali PR dibagi 2 sama dengan kosinus X kali sinus X per 2. Itu luas segitiga OPR. Sementara luas juring OQR itu rumusnya adalah sudut dibagi 2V dikali VR kuadrat. Jadi X per 2V dikali V kali 1 kuadrat, karena OR-nya 1, maka menghasilkan X per 2. Jadi X per 2. Selanjutnya luas segitiga OQS. Luas segitiga OQS itu adalah setengah OQ kali QS. Jadi setengah kali 1 kali tangen X itu adalah sama dengan tangen X per 2. Ya, dari gambar didapat, coba kita perhatikan gambar didapat luas segitiga OPR kurang dari atau sama dengan luas juring OQR kurang dari luas juring OQS. Segitiga OQS maksudnya ya. Sehingga dari hasil yang tadi didapat kosinus X kali sin X per 2 kurang dari sama dengan X per 2 kurang dari sama dengan tangen X per 2. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita kalikan ketiga ruas pertidaksamaan dengan 2 dibagi dengan 2 per sin X. Iya. Kenapa? Apa sebabnya? Karena X itu berada di antara 0 dan V per 2. Artinya di kuadran pertama. Maka sin X itu positif. Ya, sehingga 2 per sin X juga positif. Maka berlakulah kosinus X dikali sin X dibagi 2 dikali 2 per sin X kurang dari sama dengan X per 2 dikali 2 per sin X
kurang dari tangin X per 2 dikali 2 per sin X. Jadi setelah dioperasikan maka yang tinggal adalah cos X kurang dari sama dengan X per sin X kurang dari 1 per cos X. Itu perhitungan dari tangin X per 2 dikali 2 per sin X. Nah, kalau ketiga ruas persamaan itu dikenai operasi limit, maka kita anggaplah operasi limitnya limit X menuju 0 dari cos X kurang dari limit sama dengan kurang dari limit X menuju 0 dari X per sin X kurang dari limit X menuju 0 dari 1 per X. Sehingga didapat cos 0 kurang dari sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X kurang dari atau sama dengan 1 per cos 0. Sehingga diperolehlah seperti yang kita lihat 1 kurang dari sama dengan limit X menuju 0 dari X per sin X kurang dari sama dengan 1. Jadi sebelah kiri hasilnya 1, sebelah kanan juga hasilnya 1. Berdasarkan teorema limit didapat ya kan, limit X menuju 0 dari X per sin X itu sama dengan 1. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya tentang bagaimana kita menemukan sifat limit dari sifat limit trigonometri yang berbeda dari sifat limit aljabar, di mana limit X menuju 0 dari X per sin X itu adalah 1. Baiklah adik-adik sekalian, selamat belajar. Ya, sampai di sini dulu keterangan saya. Kita akan jumpa pada lembaran yang berikutnya, pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.